Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas contoh dalam menentukan solusi dari persamaan diferensial dengan menggunakan faktor integrasi ya. Tapi di sini kita akan menghadapi masalah yang berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Di sini kita mempunyai persamaan diferensialnya yang discontinue di bagian fungsi ruas kanannya. Seperti yang kita ketahui bentuk umumnya waktu itu bentuk standarnya ya, bentuk standar dari PD itu kan kita punya apa, DY per dx, terus ada ditambah dengan px y di sini, ini sama dengan fx. Nah, waktu itu di materi fx ini diharapkan dia kontinu dengan p-nya, p dengan f-nya itu kontinu. Nah, di sini kita punya masalah f yang tidak kontinu. Ya, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Contoh kita punya persamaan diferensialnya adalah misalkan dy per dx ya, dy per dx ditambah dengan y ditambah y, kemudian ini sama dengan fx. Nah, di sini juga merupakan masalah nilai awal. Kita kasih nilai awal di sini y0-nya, y0 sama dengan 0 misalkan ya. Ini fx-nya kita berikan, dia tidak kontinu dengan fx. Fx-nya adalah di sini dia fungsi piecewise. Dia adalah fx-nya 1 untuk interval 0 sampai 1 ya. Kemudian 0 ya, 0 untuk x yang lebih besar dari 1. Otomatis kalau kita lihat di bagian ini grafik yang tidak kontinu ya. Jadi pada saat ini fx ya, ini fx, kemudian ini x ya. Pada saat 0 ya, di sini 1 sampai 1 ya. Misalkan ini satunya di sini ya. 1 dia fx-nya 1 sampai interval 1. Kalau di sini ada 1 ya, maka di sini adalah titiknya ya. Kemudian lebih besar dari 1 itu 0. Nah, ini misalkan yang 0-nya ada di daerah sini. Ini 0. Jadi satunya tidak masuk ke sini, ke grafik yang berikutnya yang ini. Ya. Nah, ini kondisinya yang seperti ini discontinue ya. Karena di sini nilai limit fungsi limit kiri dengan limit kanannya kan tidak sama. Jadi di sini tidak kontinu si fx-nya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang seperti ini agar kita memperoleh solusi yang kontinu? Tetap solusinya kita inginkan ya yang kontinu ya. Berarti ini kan harapannya dari 0 sampai 1 ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini jawabannya. Jawab. Kita coba kerjakan. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan per interval. Jadi untuk interval berapa ini, yang pertama itu dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 ini kita punya persamaan diferensialnya dy dx. Itu dy per dx di sini ditambah y ya, ditambah y sama dengan 1 berarti ya. Nah, nilai awalnya di situ adalah y0 sama dengan 0. Oke. Sebentar, ini kita hapus bagian ini ya, tadi kecoret. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk interval yang ini kita punya berarti P-nya di sini kita bisa identifikasi 1 ya, berarti mu-nya dari situ faktor integrasinya. Faktor integrasi dari sini atau mu x di sini, mu x-nya adalah berapa? Mu x-nya adalah eksponen x. Oke, karena kita sedang berada di bab faktor integrasi, jadi kita selesaikan dengan faktor integrasi, walaupun sebetulnya
persamaan diferensial yang ini kan ya, ini bisa saja kita gunakan separasi variabel ya. Oke, kita lanjutkan di sini karena kita sudah tahu faktor integrasinya ya. Ini kita punya faktor integrasinya adalah eksponen x di situ. Maka kita kalikan faktor integrasi ini dengan bentuk standar ini ya, persamaan diferensialnya. Maka kita peroleh dari sini eksponen x dikalikan dengan persamaan diferensialnya. Di sini ada dy per dx, kemudian ditambah dengan eksponen x y ya, sama dengan eksponen x. Lalu dari sini kita punya apa? Dari sini kita memperoleh bentuk turunan d per dx dari hasil kali antara faktor integrasi yaitu eksponen x dengan y. Ya, ini seperti ini sama dengan eksponen x. Nah, lalu dari sini kita integralkan kedua ruas ya, sehingga kita punya yang ruas kiri itu hanya eksponen x y saja, terus sama dengan yang ini, yang bagian ruas kanan itu adalah integral dari eksponen x terhadap x. Kalau kita selesaikan bagian ini adalah karena integral dari eksponen x itu adalah eksponen x, maka ini adalah eksponen x plus c. Ya, ini adalah eksponen x y. Maka dari sini kita memperoleh solusi ya. Solusi kita pindah ke layar yang lain. Ya, ini jadi solusinya di sini kita punya apa? Saya tulis bagian yang tadi dulu, itu ada eksponen x, kemudian y itu sama dengan eksponen x ya. Eksponen x ditambah dengan c ya. Nah, maka kita punya dari sini y sama dengan, ini berarti 1 ya. 1 karena dibagi dengan eksponen x kan, ditambah dengan ini eksponen min x berarti ya. Eksponen C dulu, berarti saya hapus dulu yang ini. Berarti ini C. Ya. C dibagi dengan eksponen x atau jadi eksponen min x ya. Oke, nah ini adalah solusi umumnya. Berarti ya dari sini kita memperoleh solusi umum, sementara kita punya nilai awal. Nilai awalnya tadi adalah y0-nya sama dengan 0. Berarti kalau y0-nya sama dengan 0, dari sini kita memperoleh berapa? Kita substitusi aja ke sini 0, berarti y-nya ya sama dengan 1 plus c eksponen pangkat min 0. Oke lah, ini jadinya c. Jadi c-nya dari sini sama dengan c sama dengan min 1. Sehingga kita punya dari sini solusinya, solusi khususnya di sini. Solusi khusus ya, solusi khusus itu adalah apa? Sini y sama dengan 1 ya, min karena c-nya adalah min 1, min eksponen min x ya. Y sama dengan 1 min eksponen min x. Nah, ini untuk interval tertentu ya. Solusi ini untuk interval tertentu, yaitu dari 0 sampai berapa? Sampai 1. Oke ya. Nah, kita sudah memperoleh satu solusi ya untuk interval 0 sampai 1. Tapi tadi kita butuh juga solusi untuk yang lebih besar dari 1 ya. Ini saya tulis di sini untuk interval yang lebih besar dari 1 ya. Ini jadi 1 sampai tak hingga. Nah, untuk interval 1 sampai tak hingga berarti kita punya di sini masalah persamaan diferensialnya dy per dx ya, ditambah dengan y ini sama dengan 0. Ya. Ya, di sini kita juga bisa menggunakan separasi variabel ataupun kita pakai juga bentuk yang tadi ya, dengan menggunakan faktor
faktor integrasi di sini. Nanti kita kalikan saja di situ dengan misal di sini kan 1 ya, P-nya 1 sehingga dari sini kita peroleh, coba kita pakai yang itu aja ya, pakai apa namanya, faktor integrasi. Jadi faktor integrasinya, di sini saya tulis faktor integrasinya itu mu x sama dengan sama yang tadi ya, eksponen x. Bedanya yang ini adalah 0 sehingga kita punya di sini apa namanya, eksponen x ya, eksponen x, kemudian dy per dx, kemudian di situ ditambah dengan eksponen x y ya sama dengan 0 karena di eksponen x dikali 0. Jadi yang ini kita bisa ubah dengan perkalian antara turunan dari perkalian antara eksponen x faktor integrasinya dengan y di sini sama dengan ini 0. Ya, kalau kita integralkan jadinya apa? Di sini adalah eksponen x, y, ya, sama dengan integral dari 0 terhadap x. Oke, ini saya kasih apa namanya, tanda integral misalkan. Ya, di sini kita kasih tanda integral, berarti bagian ini, ya, bagian ini kita integralkan terhadap x, yang ini juga sama diintegralkan terhadap x. Ini saya tulis berarti di sini dx ya, kecil ya. Oke, nah di sini integral terhadap x maka hasilnya adalah eksponen x kali y ya. Jadi 0 berarti kalau diintegralkan hasilnya c. Ya, maka y-nya dari sini adalah apa? C dikali dengan eksponen x. Min x ya karena dibagi ya. Jadi eksponen min x ya di situ. Nah, kita sudah punya solusi di sini ya. Solusi untuk persamaan diferensial yang tadi berarti y sama dengan perhatikan bahwa kita punya di sini 1 min eksponen min x ya. Kemudian ini berlakunya untuk apa? Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Kemudian di sini ada c ya, eksponen min x ya. C eksponen min x ini berlaku untuk x yang lebih besar daripada 1. Nah, ini adalah solusinya. Tapi perhatikan bahwa kalau kita sebut ini adalah solusi khusus, ini masih belum bisa karena di sini masih ada C ya. Bagaimana caranya agar kita mengatakan bahwa ini adalah solusi solusi khusus ya? Berarti kita harus menentukan nilai C ini. Ya, caranya seperti apa? Ya karena Y ini harapannya adalah solusi yang kontinu ya. Kontinu di antara berarti ini dari 0 sampai 1 ya. Kita bisa yang kalau yang pertama ini sih udah kontinu ya. Yang pertama ini yang 1 min eksponen min x ini udah kontinu di sini. Tapi kalau kita gabung dengan yang ini eksponen lebih besar dari 1, apakah dia bisa kontinu dari 0 sampai tak hingga? Nah, untuk itu kita harus menentukan nilai C-nya berapa. Jadi kekontinuannya itu akan sangat bergantung dengan C yang ini. Jadi kita bisa menentukan bahwa solusi ini dia bisa kontinu dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan C ini agar Y ini menjadi solusi kontinu? Nah, kita masuk ke masalah kekontinuan kan. Kita bikin di sini ya. Kita tulis lagi dan kita mungkin ya, ini masalahnya jadi solusi khusus. Solusi khusus yang bisa kontinu di 0 sampai dari 0 sampai tak hingga ya. Tadi kita punya Y-nya itu adalah apa? Y-nya saya tulis lagi di sini ada 1 min eksponen min x ya. Di sini untuk apa? 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Kemudian di sini kita punya C eksponen min x ini dikerjakan atau berlaku untuk x yang lebih besar dari 1. Agar ini kontinu ya, solusi khusus ini kontinu, kita bisa menentukan nilai C di situ ya. Bagaimana caranya?
seperti yang kita ketahui bahwa limit kiri, ya kan, limit kiri atau limit y(x) ini harus sama dengan limit kanannya. Nah, kita bisa memanfaatkan informasi ini di sekitaran 1 karena ini batasnya ya di sini dari 1 ya batasnya. Loh, ya apakah kita tidak bisa memasukkan atau menggunakan nilai awal? Ya tentu tidak karena tadi nilai awalnya adalah y0 sama dengan 0 sementara itu hanya nilai awal itu hanya dilalui oleh bagian ini interval 0 sampai 1 ya. Karena y0 di x sama dengan 0, di x sama dengan 0 ya kita pakainya yang ini berarti. Sementara untuk yang ini c eksponen min x itu kita tidak bisa menentukan c itu dari nilai awalnya. Misalkan y0 dengan y0 sama dengan 0 kita substitusikan ke sini yaitu tidak bisa. Kenapa? Karena di x di situ kan 0 sementara fungsi yang ini c eksponen min 1 ini berlaku untuk x yang lebih besar daripada 1. Oleh karena itu untuk menentukan solusi khususnya kita gunakan sifat kekontinuan ya. Di sini sifat kekontinuan limit kirinya harus sama dengan limit bagian kanan ya di 1. Ya kita bisa tulis di sini limit kiri yang ini berarti kanannya 1 ya. Ini limit kanan ini sama dengan limit x menuju 1 dari kirinya yx. Oke. Nah, ini dari sini limit kirinya untuk x menuju 1 dari kanan, ini yang ini dari kanan. Kita punya c berarti eksponen min 1 ya. X-nya kan 1, jadi min 1. Kalau yang limit kirinya di sini kita punya apa? 1 min eksponen min 1 berarti ya. Maka dari sini kita bisa punya nilai C-nya nih ya. Jadi nilai C-nya di sini C sama dengan 1 dibagi dengan eksponen min 1 jadinya eksponen saja ya kan. Pangkat 1 ya udah eksponen saja di sini C ini antara C dengan E hampir sama ya. Ini E ya, ini eksponen. Atau saya hapus saja yang ini. Oke. Nah, ini kita punya eksponen. Jadinya di sini eksponen, kemudian di sini min 1. Min 1. Karena dibagi dengan eksponen pangkat min 1. Nah, dari sini nilai fungsinya juga sama di situ nanti di di sini ada 1 ya bisa dievaluasi lah ya. Oke, di titik 1 jadinya berapa nanti kita bisa periksa. Nah, ini C ya. C-nya jadinya kita pilih sama dengan eksponen min 1. Maka solusi khususnya di sini solusi khususnya yang tentu dia kontinu ya. Di titik 1 karena yang di batas ini 1. Ini biasanya yang di batas ini yang agak bermasalah di sini ya. Jadi kita punya solusinya, solusi khususnya di situ bisa menjadi Y sama dengan ini tetap untuk yang dari kanan kiri 1 min eksponen min x ya. Min eksponen min x dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari atau sama dengan 1 di situ. Kemudian yang ini menjadi C-nya ya, C-nya itu adalah eksponen min 1 dikali dengan eksponen x min x. Oke, ini untuk x yang lebih besar dari 1. Oke, nah ini kita sudah ketemu dengan solusinya dan kalau kita periksa di sini ini pasti kontinu ya nilai limit kiri dengan kanannya sudah dipastikan di sini karena kita setting dari situ limit kiri kanan sama berarti ada limitnya. Kemudian nilai fungsinya ya nilai fungsi di titik 1 ya ini f1 ini ya. F1 sama dengan nilai limitnya. Udah betul limit kiri limitnya di situ. Ya kita lihat di bagian 1 itu kan berlakunya di sini ya. Jadi F1 atau Y1 itu adalah 1 min eksponen min 1 dan itu limitnya sama. Ya, limit satunya, limit di 1 itu berarti 1 min eksponen min 1. Oke, ini udah lengkap. Kita bisa periksa saja syarat kekontinuannya dengan detail. Silahkan kalau kalau memang
agar lebih yakin lagi kita bisa periksa di situ kalau memang masih ragu. Nah, tapi intinya di sini fungsi ini kalau kita pilih C-nya adalah eksponen min 1 ya, untuk eksponen min X ini sudah dijamin bahwa solusi ini solusi yang kontinu. Oke ya, dari 0 sampai tak hingga, berarti ini X lebih besar 1 itu ya. Oke, nah itu cara mengerjakan soal yang fungsi awalnya itu ternyata tidak kontinu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu dan sampai ketemu di video berikutnya.